Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Steril, yaitu Ibu Dewi Rahma Fitri, Magister Farmasi Apoteker, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang formulasi krim mata steril betametason. yakni kelompok 4 yang terdiri dari Elva Priyanti, NIM 2019-51074, lalu ada Helmi Yusri, NIM 2019-51097, dan ada Kartika Eka Paksi, NIM 2019-5115, lalu ada Lukman Hakim, NIM 2019-51025, dan ada Selvia Handayani, NIM 2019-51190. Next. Kita lanjut di sini ada definisi. Obat mata dimaksudkan untuk penggunaan lokal pada atau ke mata. Sediaan krim mata biasanya diterapkan topikal di kantung konjungtiva yang lebih rendah. Betametason merupakan obat antiinflamasi. Krim mata betametason merupakan sediaan topikal yang ditujukan untuk penyakit radang mata. Next. Di sini ada anatomi mata. Mata terbentuk seperti bola kecuali tonjolan yang berada di depan mata, yaitu tempat masuknya cahaya. Bagian luar mata terdapat sebuah lapisan putih dan kaku. Keras disebut sklera. Daerah tonjolan mata terdapat lapisan transparan yang dilewati cahaya disebut dengan kornea. Anatomi organ penglihatan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada adneksa mata, lalu kedua bola mata, dan yang ketiga rongga orbita. Lanjut ke anatomi mata. Yang pertama ada adneksa mata, merupakan jaringan bagian pendukung mata yang terdiri dari kelopak mata. Kelopak mata merupakan bagian pelindung bola mata karena berfungsi sebagai proteksi mekanis pada bola mata anterior yang menyebarkan air mata ke konjungtiva dan kornea sehingga dapat mencegah mata menjadi kering. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helmi Yusri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada anatomi mata yang kedua. Bola mata terdiri dari yang pertama konjungtiva. Konjungtiva merupakan bagian terluar bola mata yang memiliki pembuluh darah. Selanjutnya ada kornea. Kornea merupakan selaput bening mata. Jika mengalami keruhan akan sangat mengganggu penglihatan. Selanjutnya ada sklera. Sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat berwarna putih di bawah konjungtiva serta merupakan bagian dengan konsistensi yang relatif lebih keras untuk membentuk bola mata. Selanjutnya ada retina, merupakan mekanisme persyarafan untuk penglihatan. Selanjutnya ada uvea, merupakan lapisan vaskular di dalam bola mata yang terdiri dari 3 bagian, yaitu iris, korpus ciliar, dan koroid. Selanjutnya ada pupil, merupakan lubang tempat cahaya masuk ke dalam mata, di mana lebarnya diatur oleh pergerakan iris. Selanjutnya ada lensa mata, merupakan struktur biologis yang tidak umum, transparan, dan cekung, dengan kecekungan terbesar berada pada posisi depan. Next. Anatomi mata selanjutnya ada yang ketiga, rongga orbita. Rongga tempat bola mata yang dilindungi oleh tulang-tulang yang kokoh. Otot-otot bola mata masing-masing bola mata mempunyai 6 buah otot yang berfungsi menggerakkan kedua bola mata secara terkoordinasi pada saat melirik. Absorpsi obat di dalam mata, yaitu ada obat-obat lipofilik mempunyai indeks penyerapan lebih tinggi melalui rute transkorneal. Selanjutnya ada konjungtiva dan sklera bertanggung jawab terhadap absorpsi obat ke dalam iris dan badan siliar. Selanjutnya ada obat yang bersifat hidrofilik dan bermolekul besar diserap lebih baik secara transkonjungtiva. Terus ada syarat ideal sediaan optalmik. Karakteristik berikut ini diperlukan untuk mengoptimalkan sistem pengiriman obat mata. Yang pertama ada steril, yang kedua penetrasi kornea yang baik, yang ketiga memperpanjang waktu kontak dengan jaringan kornea, yang keempat non-iritasi dan bentuk yang nyaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Pertimbangan dalam proses pembuatan sediaan optalmik. Dalam proses pembuatan sediaan optalmik, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain sterilitas, panas uap, panas kering, dan cara filtrasi. Yang kedua ada iritasi yang terdiri bahan aktif, bahan pembantu, atau pH yang tidak cocok dapat menimbulkan iritasi terhadap mata. Selanjutnya, pengawet harus efektif dan efisien, tidak berinteraksi dengan bahan aktif atau bahan pembantu, tidak iritan terhadap mata, tidak toksik. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang krim mata steril betamethasone. Lalu apa itu definisi krim? Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Biasanya krim itu mengandung zat aktif, bahan pengemulsi, bahan pembawa, bahan pelembut, bahan pelembab, dan bahan pengawet. Komponen non-terapeutik dalam sediaan optalmik. Dasar krim yang dipilih tidak mengiritasi mata. Kedua, bahan obat berdifusi ke seluruh mata. Ketiga, tidak titik leburnya mendekati suhu tubuh. Keempat, bahan yang digunakan harus halus. Kelima, bahan dasar yang mudah dicuci dengan air. Keenam, mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang tepat. Selanjutnya ada teori zat aktif. Betamethasone termasuk ke dalam kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Indikasi dari sediaan betamethasone menurut Pionas 2015 yaitu supresi inflamasi dan gangguan alergi, hiperplasia adrenal kongenital pada telinga, mata, dan hidung. Pengaruh kortikosteroid pada mata. Efek antiinflamasi kortikosteroid telah banyak digunakan oleh para ahli ilmu penyakit karena struktur-struktur mata yang halus dan transparan, sangat peka terhadap kerusakan-kerusakan fungsional yang diakibatkan oleh proses antiinflamasi dan jaringan parut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pendekatan formula. Kita masuk ke tabel formularium nasional edisi 2, halaman 47 tahun 1978. Nama bahan yang pertama itu ada betamethasone, jumlahnya 20 mg, fungsinya zat aktif. Yang kedua ada sitosteril alkohol, jumlahnya 1,2 gram, fungsinya emolian atau peningkat viskositas. Yang ketiga ada acetaminophen 1000, jumlahnya 300 mg, fungsinya emulsifying agent. Yang keempat ada parafin cair, jumlahnya 1 gram, fungsinya pelicin atau basis krim. Yang kelima ada vaselin flavum, jumlahnya 2,5 gram, fungsinya basis krim. Yang keenam ada nipagin, jumlahnya 0,02 gram, fungsinya pengawet. Yang ketujuh ada nipasol, jumlahnya 0,01 gram, fungsinya pengawet. Yang kedelapan aquades, ada 10 gram, fungsinya pelarut. Next. Kita masuk ke alat dan bahan. Alat yang pertama itu ada batang pengaduk, yang kedua beaker glass, yang ketiga gelas ukur, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima ada mortir stamper, yang keenam ada kaca arloji, yang ketujuh ada timbangan, yang kedelapan ada spatula. Bahannya itu yang pertama ada betamethasone, yang kedua sitosteril alkohol, yang ketiga parafin cair, yang keempat acetaminophen 1000, vaselin flavum, nipagin, nipasol, dan aquades. Next. Kita masuk ke sterilisasi. Nama alat atau bahan yang pertama itu ada batang pengaduk. Cara sterilisasinya dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua ada beaker glass. Cara sterilisasinya dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketiga ada gelas ukur. Gelas ukur dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang keempat ada pipet tetes moist head autoclave suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PS selama 15 menit. Yang kelima ada mortir dan stamper dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang keenam ada kaca arloji dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketujuh ada spatula dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedelapan ada betamethasone dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam.
Yang ke-9 ada setosteril alkohol, dihead oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ke-10 ada parafin cair, moist head autoclave suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PS selama 15 menit. Yang ke-11 ada setomakrogol 1000, moist head autoclave suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PS selama 15 menit. Yang ke-12 ada vaselin parfum, dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ke-13 ada wadah krim mata, dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ke-13 ada penutup wadah krim mata, dry head oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Next. Kita masuk ke prosedur pembuatan. Ruang yang pertama itu ada gray area, prosedurnya semua alat dan bahan disterilisasi. Yang kedua ada white area, prosedurnya itu pencampuran dibagi dua menjadi, yang pertama itu dipisahkan fase air atau Nipagen aqueous dan fase minyak atau setomakrogol 1000, setosteril alkohol, vaselin parfum, parafin cair, dan nipasol. Yang kedua itu basis dileburkan atau parafin cair, vaselin parfum, setomakrogol 1000, setosteril alkohol, dan nipasol di atas pemanas air, campuran pertama. Dilanjutkan oleh teman saya. Lalu masih ada lanjutan tadi, prosedur pembuatan dilarutkan Nipagen dengan aquades di atas penanas air, itu campuran kedua. Lalu siapkan lumpang dan isi dengan air panas sehingga lumpang dalam keadaan panas. Lalu dicampurkan campuran 1 dan campuran 2 di dalam lumpang panas sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Lalu ambil 2/3 campuran basis tersebut dan ditambahkan zat aktif. Lalu ditambahkan aquades sedikit demi sedikit sambil digerus kuat, lalu dimasukkan semua basis dan sambil digerus kuat hingga membentuk massa krim. Yang terakhir itu sediaan dimasukkan ke dalam wadah krim mata dan diberi etiket. Di sini ada evaluasi sediaan, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada uji pH sediaan, yaitu sediaan yang sudah jadi diukur pH-nya dengan pH meter. Yang kedua itu uji organoleptis, yaitu uji organoleptis dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dan yang ketiga itu ada uji daya sebar, yaitu menggunakan daya sebar krim. Dan yang terakhir itu ada uji sterilitas, yaitu menguji sterilitas suatu bahan dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.